Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang beragama Islam jangan lupa sholat sebelum disolatkan, dan semua saja jangan lupa makan sebelum dimakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya sekedar opini dari saya ya. Ini dari beberapa referensi. Nah, terkait kondisi saat ini, vaksin atau antara solusi dan kontroversi terkait vaksin ya. Nah, sering nggak kita di lingkungan ini mendengar masyarakat bilang ada yang nggak mau vaksin, takut nanti kalau divaksin mati, nanti malah kena COVID, nah nanti begini, begitu, dan sebagainya. Nah, apakah mereka salah? Opini saya ya enggak, karena itu yang mereka dengar dari media, yang juga mereka lihat mungkin dari lingkungannya, bahkan ada yang mungkin mengalami dari keluarganya sendiri. Nah, terjadi. Terus apakah salah vaksinnya? Nah, mungkin juga enggak. Tapi bisa jadi yang salah prosedurnya atau proses screening kesehatan terkait kesehatan masyarakat yang tidak tuntas. Nah, ini screening kesehatan masyarakat ini harus lebih lebih teliti lagi ya. Bisa jadi seseorang itu tidak layak untuk divaksin atau karena screening kesehatannya ini tidak tuntas, akhirnya mengalami efek samping terkait karena vaksin itu, dan tentu akan menjadi berbagai macam kendala. Nah, yang berikutnya adalah apakah tim medis yang salah? Nah, ini tidak sepenuhnya salah, bahkan nggak salah tim medis. Nah, tim medis ini juga manusia memang punya salah. Kebayang nggak kalau vaksin ini yang mau vaksin ribuan, ternyata tim medisnya cuma puluhan orang, mungkin 20 orang, tapi yang mau vaksin antri ribuan. Nah, bagaimana bisa men-screening kesehatan masyarakat yang jumlahnya terlalu banyak, yang tidak seimbang dengan tim medisnya? Tentu untuk mengontrolnya kan susah. Nah, terus apakah sistem kita yang salah? Nah, entahlah, ini terkait sistem kita tidak tahu, saya juga tidak tahu. Tapi dari yang kita lihat pada saat ini seperti itu. Nah, seperti apa contohnya? Vaksin massal ya. Vaksin massal. Pemerintah melarang adanya kerumunan, tapi tanpa disadari menjalankan sistem vaksin massal tersebut tentu memancing kerumunan. Nah, secara kasat mata ya, secara kasat mata ini kondisi tersebut tentu antriannya berjubel, tidak bisa jaga jarak. Udah lihat saja di video-video ini, ada memang petugas secara detail memperhatikan data screening kesehatan masyarakat yang bisa divaksin atau tidak, nah yang layak atau tidak. Nah, petugas medis tidak sempat mengedukasi, menginformasi secara detail syarat-syarat yang boleh divaksin ataupun yang tidak boleh divaksin. Ini pemikiran bodoh saya loh. Akhirnya berbagai kemungkinan bisa terjadi karena vaksin. Bisa jadi masyarakat nggak jujur dengan kondisi kesehatannya. Ditambah juga karena edukasi yang kurang baik. Nah, bisa jadi sudah seharian ngantri, kurang makan, kurang minum, nggak fit, baru suntik vaksin. Nah, terjadilah efek samping yang bisa berbahaya karena tidak ada yang tahu kondisi fisik salah satu yang istilahnya menginformasikan screening kesehatan tersebut. Nah, banyaklah kemungkinan ini terjadi yang terpaksa harus dijalankan. Alih-alih memberi solusi, malah masyarakat menjadi takut, bahkan bisa terpapar COVID. Nah, sedih kan? Seperti itu. Nah, banyak kemungkinan yang akan menjadi kita lebih waspada lagi. Mungkin kita lupa Indonesia ini unik dengan penuh beraneka ragaman ya.
pasti berbeda juga dengan negara-negara yang lain. Tapi kita sering lupa, bahkan pemimpin-pemimpin di negeri ini pun kadang-kadang lupa bahwa Indonesia ini punya kekuatan dahsyat yang powerful. Apa itu? Indonesia punya kekuatan besar di partisipasi aktif masyarakat, bahkan termasuk di masyarakat ini terbaik di dunia dengan kegotong royongannya, banyaknya relawan-relawan. Nah, negara-negara maju saja belajar tentang partisipasi aktif dari masyarakat Indonesia ini. Nah, untuk solusi ini mungkin saran saya, pemerintah jangan diktator, jangan memaksa rakyat untuk wajib vaksin, karena vaksin atau tidak itu kan hak asasi manusia. Ini menurut saya, setiap orang lebih tahu kondisi fisik pribadinya seharusnya. Kita harus sadar dengan kondisi fisik kesehatan kita sendiri. Jangan lakukan ancaman kepada rakyat. Kalau nggak mau vaksin, ya sudah, dengan cara apa, harusnya humanis lah. Janganlah bapak-bapak, ibu-ibu yang menjadi pemimpin yang berwenang melakukan hal-hal yang tidak etis. Pendekatan yang sederhana pada masyarakat dengan sentuhan hati tentu akan mendapatkan energi yang positif. Edukasi, informasi yang baik dengan kondisi darurat saat ini. Ya benar, kita harus gerak cepat, tapi tidak berarti harus mengancam atau menekan rakyat untuk dipaksa, karena bisa stres. Kondisi ini apabila stres, ekonomi kita sudah amburadul. Kebayang nggak sulitnya seseorang yang sudah stres, ekonomi amburadul, apalagi diancam-ancam, lapar. Nah, ancaman itu tentu pola pikir yang terjelek dari komunikasi adalah emosi. Emosi sudah memuncak dan sudah banyak yang bilang kita seperti api di dalam sekam. Sedikit saja disulut bisa membara. Lebih sayang jika kita tidak bisa mengendalikan lagi. Nah, berdasarkan kekuatan partisipasi aktif masyarakat, menyampaikan usul, solusi, ataupun dari opini-opini masyarakat disaring, bagaimana penanganan vaksin ini akan lebih baik, lebih tertib. Ya. 1. Indonesia punya sistem pemerintahan yang komplit, bahkan bisa menyentuh langsung ke masyarakat door to door sampai RT. Yang kedua, melalui elemen terendah dari pemerintahan, dari tingkat RT, tim medis pun dari tingkat desa juga ada. Yang ketiga, setelah screening kesehatan setiap individu di dalamnya, ini tentu akan tahu mana yang bisa divaksin, mana yang tidak. Yang keempat adalah surat keterangan, misalnya wajib vaksin atau bisa memutuskan untuk vaksin atau tidak. Dan yang tidak vaksin ya tidak usah dipersulit di dalam berbagai macam hal. Yang keenam adalah dengan kondisi ini pemerintah akan lebih adil, menjaga tim medis tetap sehat, bisa mengayomi masyarakat. Sehingga saat vaksin, tim medis tinggal screening saja dan melaksanakan tentu akan lebih mudah. Ini hanya ulasan sederhana dari saya, mungkin karena kebodohan saya, tapi juga saya sebagai masyarakat mencoba untuk menyampaikan apa yang unek-unek dari saya. Yang judulnya ini adalah antara solusi dan kontroversi terkait vaksin. Semoga opini dan ulasan ini menjadikan kita lebih dewasa di semuanya saja. Semoga pemerintah akan lebih efektif lagi dalam menangani pandemi ini dan Indonesia menjadi jaya di masa yang akan datang dan makmur, adil, bahagia, gemah ripah loh jinawi. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.